Selanjutnya ini ada pertanyaan dari teman-teman media. Apa peran pemerintah dalam menanggulangi dampak kesenjangan sosial akibat COVID-19? Bagaimana? Apakah hanya dari dana desanya yang menyantuni bantuan COVID-19 tersebut? Mungkin dia mengacu ke Pak Kabid selaku perwakilan dari Pemkab Kabupaten Aceh Tenggara. Ya, terima kasih. Apa yang dipertanyakan ya, kalau itu tadi Bapak Kepala Desa sudah menjelaskan bahwa yang menjadi tanggung jawab adalah terhadap penyebaran COVID ini, dampaknya itu pembagian sembako misal, kemudian ada mengikuti protokol kesehatan dan seterusnya. Nah, kita juga di Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja itu juga ada tanggung jawab khusus ya. Ya, terkait tadi seperti apa yang saya sampaikan, dampak penyebaran COVID itu terhadap kebutuhan pokok dan barang penting. Tadi saya disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas bahwa kita ada dana 2 miliar ya, dana penanggulangan COVID ini. Nah, ini nanti akan kita peruntukkan untuk operasi pasar. Operasi pasar dalam rangka menstabilkan harga kebutuhan pokok. Nah, tentu kita tidak bisa mengumpulkan orang banyak ya. Nanti akan disubsidi dari dana itu untuk mengurangi sedikit harga kebutuhan pokok itu ya, sehingga nanti bisa menstabilkan harga ya, Nah, ini nanti akan kita pasang gerai-gerai di setiap kecamatan. Nah, sekarang sedang penyusunan kegiatan anggaran itu di dinas kita. Nah, saya kira ini ya, itu salah satu tanggung jawab kita ya, di Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja. Nah, juga selain daripada itu, yaitu khusus untuk juga berdampak terhadap tenaga kerja ya. Jadi ada tenaga kerja yang di PHK, kemudian tidak lagi bekerja ya. Di bidang tenaga kerja juga sudah melakukan pendataan ya, melalui surat bupati kepada seluruh camat ya, untuk mendata masyarakatnya siapa-siapa yang memang terkena dampak PHK itu. Ya, ini akan didaftar melalui online ya, secara mandiri. Ini nanti sudah dibantu oleh bidang tenaga kerjaan di Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja. Saya kira itu ya, Pak Upin itu. Oke, baik. Selanjutnya banyak pemudik ataupun perantau kita yang ingin mudik pulang kampung. Apakah mereka di karantina? Kalau di karantina pun di mana? Apakah di desa masing-masing atau di kabupaten? Nanti kan ketika dia melewati dari pos perbatasan, di sana ada petugas yang ditugaskan di gugus tugas perbatasan. Nanti di sana akan dilakukan pemeriksaan, salah satunya mungkin ada penyemprotan disinfektan, kemudian ada pengukuran suhu badan, kemudian nanti ada interview singkat aja, mungkin wawancara terkait masalah datang dari mana. Kalau misalkan mereka datang dari zona merah misalkan, itu mungkin ada pendalaman terkait pertanyaannya. Mungkin ada gejala dalam waktu 2 hari atau 3 hari ke belakang, gejala-gejala kesehatan misalkan ada batuk. Ketika nanti dasar penilaian itulah nanti yang bersangkutan apa harus isolasi mandiri, cukup diam di rumah, nanti di bawah pengawasan siaga kute di mana dia tinggal, atau memang dia kalau misalkan udah ada 2 gejala yang gejala medis, memang harus diisolasi secara di mana rumah sakit Haji Saudin, mereka akan melakukan isolasi untuk ada penanganan medis kalau memang itu udah ditemukan ada gejala-gejala medisnya nanti. Ya. Tapi mungkin ini sulit ketika kita menanyakan kepada masyarakat yang baru pulang, yang baru merantau ke Kabupaten Tenggara, mungkin ini bagaimana cara mengetahui kejujuran mereka, ini agak sulit juga ya Pak ya. Saya mengimbau kepada masyarakat seluruhnya, terutama warga Aceh Tenggara yang sekarang berada di luar kota, ya kan. Kalau memang harus dilakukan isolasi mandiri di rumah, ya cukup di rumah aja. Cuma dengan kesadaran kita mengharapkan selama melakukan isolasi mandiri di rumah ya jangan kemana-mana dulu, ya kan. Kalau memang nanti ditetapkan ODP kan
nggak kenapa-napa ya kan, itu status yang bukan jadi apa namanya ya, ya aib lah, bisa dikatakan aib. Cuma itulah sekarang memang pemahaman masyarakat kita itu masih rendah, bahkan mungkin menganggap ini satu aib ya kan. Kalau ini ODP sebulan, nah ini jadi satu apa namanya ya, perbincangan di masyarakat. Padahal itu bukan kan demikian. Mungkin kalau misalkan kayak macam virus-virus aib ya mungkin itu aib ya kan, ini bukan ini. Padahal dan ODP itu pun belum pasti ya kan, belum dipastikan dia terinfeksi COVID-19, masih dalam status pengawasan. Karena ada masa inkubasi 14 hari inilah yang nanti menentukan bahwa yang bersangkutan terbebas dari COVID atau tidak. Ya kalau misalkan nanti ada memang dia ada gejala medis dan dia harus ada penanganan secara medis, ya inilah pada kita mau menolong ya kan pada warga kita ini yang memang dia ada gejala-gejala medis yang memang harus penanganan secara melekat ya kan, artinya dia harus diisolasi di rumah sakit. Nah ini jadi ya pada kesempatan ini juga kami mengimbau pada masyarakat, kalau toh memang nggak perlu mudik, nggak usah mudik aja kan demikian. Karena saya pernah melihat beberapa video-video yang di-share di media sosial, karena sekarang ada image bahwasanya misalkan Pak, kami warga di Jawa Tengah Pak, jadi sana ada dapat bantuan BL, tapi yang punya KTP Jawa Tengah aja, warga Aceh, yang warga luar nggak ada. Tapi kalau saya bisa melihat langsung Pak Gubernur di Jawa Tengah itu, mereka mendatangi kepada para kos-kosan yang memang dia kuliah di Semarang, ya kan? Kemudian dia datang ke situ untuk memberikan bantuan-bantuan berupa sembako. Jadi saya rasa pun mereka antar pimpinan gubernur di Indonesia ini mereka pun sudah saling memahami dengan keadaan sekarang. Jadi saya mengharapkan kalau toh memang mereka pulang mudik, sampaikan aja apa yang ditanyakan oleh petugas-petugas yang ada di perbatasan. Peralatan ataupun persiapan dari tim gugus sudah sampai ke desa, gitu. Apakah peralatan ada mungkin apa ya kayak masker atau sebagainya gitu? Kalau mungkin di gugus tugas di kabupaten ini, kalau nggak salah dari sekretariat pun ada menyediakan pengadaan masker. Ya. Nah, mungkin pembagian masker yang ada disediakan sama kita terakhir memang belum sampai. Ya. Nah, tapi terkait masalah peralatan APD yang memang harus jadi kelengkapan bagi tenaga medis yang ada di rumah sakit itu sudah ada. Dan bahkan pun ada rapid test kemarin terakhir saya terima dari Bapak Direktur sudah datang, sudah ada rapid test. Dan kemarin pada saat hari Sabtu, karena mereka apapun ceritanya, mereka petugas kita yang di perbatasan sana, ada yang dari Polres, ada yang dari Kodim, ada yang dari Satpol PP, BPBD, ada dari Dinas Kesehatan dan tenaga medis lainnya, mereka yang bekerja 1 kali 24 jam, kita pun harus memperhatikan kesehatan mereka. Artinya mereka setelah bekerja kurang lebih 3 minggu, kita pengen memastikan bahwasanya petugas kami yang di sana masih steril terhadap COVID-19. Tapi kemarin sesuai dengan informasi Pak Direktur, alhamdulillah petugas kami pun masih negatif dari COVID-19. Oke, terima kasih.